Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemerintah Pusat, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Transmigrasi menetapkan Kabupaten Pulang Pisau sebagai sentra ketahanan pangan nasional dan akan menjadikan Desa Belanti dan beberapa desa lainnya di wilayah Kecamatan Pandih Batu dan Kecamatan Maliku sebagai salah satu lumbung padi nasional. Demikian yang disampaikan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Transmigrasi, menetapkan Kabupaten Pulang Pisau sebagai sentra ketahanan pangan nasional dan lumbung padi nasional. Adapun desa yang menjadi skala prioritas program tersebut yaitu Desa Belanti Siam dan beberapa desa lainnya di wilayah Kecamatan Pandih Batu dan Kecamatan Maliku. Bahkan pihak terkait saat ini telah melakukan identifikasi lahan transmigrasi berbasis ekstensifikasi dengan pola satuan pemukiman pemugaran SP Pugar untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Pulang Pisau. Oleh karena itu, berbagai persiapan lintas sektoral beberapa kementerian saat ini terus dilakukan dan dukungan penuh diberikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kementerian terkait dengan tim yang berjumlah 14 orang selama 6 hari melakukan identifikasi lahan transmigrasi di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Maliku, Kecamatan Kahyan Hilir, dan Kecamatan Jabiren Raya. Karena selama ini 3 kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang wilayahnya menjadi kawasan transmigrasi sebelumnya. Selain itu, Kecamatan Sebangau Kuala pun termasuk dalam skala paparan program ini, mengingat dari aspek geografis dan pemanfaatan lahan, kecamatan tersebut adalah kawasan transmigrasi yang cukup luas dan dinilai sebagai daerah transmigrasi yang berhasil dan mandiri. Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau tentu saja berharap agar program ketahanan pangan yang telah dicanangkan ini nantinya segera terrealisasi dan benar-benar membawa dampak multi efek bagi kehidupan warga tanpa terkecuali. Oleh karena itu, diharapkan pula agar identifikasi lahan transmigrasi berbasis ekstensifikasi dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Pulang Pisau dilakukan secara merata dan berasaskan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pulang Pisau pada khususnya dan daerah lain pada umumnya. Kabupaten Pulang Pisau mampu berdaulat pangan. Dari target yang telah disampaikan dalam paparan di depan Bupati Pulang Pisau Edi Pratowo saat menggelar audiensi beberapa waktu kemarin, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Transmigrasi menargetkan lahan seluas 12.600 hektar yang tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Maliku, Kecamatan Kahyan Hilir, dan Kecamatan Jabiren Raya. Pihaknya hanya mendapatkan lahan sekitar 2.000 hektar saja. Hal ini pun diberikan Anto pribadi selaku Direktur Penataan Persebaran Penduduk atau PKP2 Trans. Namun Anto pribadi menyatakan pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan lurah, kepala desa serta tokoh masyarakat untuk bersama-sama berkomitmen menata penduduknya menjadi transmigrasi pola SP Pugar. Transmigrasi pola SP Pugar akan dilakukan dengan melibatkan penduduk setempat atau pecahan KK dengan mengutamakan sumber daya manusia, SDM dari internal desa, atau yang biasa disebut warga lokal setempat, mendatangkan penduduk daerah asal. Anto pribadi menjelaskan, program transmigrasi pembatasan dengan konsep SP Pugar adalah suatu permukiman transmigrasi dan dilakukan di suatu lokasi mengutamakan unsur konsolidasi tanah di wilayah tertentu, sehingga tertata menjadi suatu pemukiman yang bisa untuk mengembangkan pertanian, memudahkan aksesibilitas, membangun infrastruktur desa agar terkoneksi dengan desa-desa lain dalam satu kawasan, serta memudahkan pasca panen, dan seterusnya.
Kemudian mempromosikan desa untuk bermitra dengan swasta, pihak ketiga, agar terjalin kemitraan usaha dengan para investor. Intinya, lahan transmigrasi berbasis ekstensifikasi dengan pola satuan permukiman pemugaran atau SPPUGAR di dalam desa sehingga tertata rumah-rumahnya serta infrastruktur di dalamnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014. Belum maksimalnya capaian target, dirinya berharap agar pemerintah daerah bisa segera mengusahakan tanah atau lahan yang bebas dari peruntukan, bebas dari penguasaan masyarakat, bebas dari hutan lindung maupun hutan produksi, sehingga bisa menambah lahan untuk dapat dimanfaatkan ekstensifikasi guna mendukung ketahanan pangan. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Hermawan Mihing, Jurnal TV.